Kita masih membahas beberapa perjanjian, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh penguasa Portugis dan penguasa Spanyol ya. Namun bukan Tordesillas, karena Tordesillas sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita akan membahas salah satu perjanjian antara kedua negara ini, yaitu perjanjian Saragossa, di mana ada hubungan erat ya dengan salah satu wilayah di negara Republik Indonesia, yaitu Maluku. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya pelopor penjelajahan samudra di Eropa adalah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali ya menginjakkan kaki di Nusantara. Bahkan mereka adalah bangsa yang pertama menguasai perdagangan di Asia Tenggara setelah menguasai Selat Malaka pada sekitar tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Dan pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke sebelah timur, dan ditemukanlah Maluku sebagai pusat rempah-rempah di dunia. Bahkan kalau saya tidak salah baca ya, salah seorang penulis, Tom Pearce, mengatakan bahwa Malaka itu adalah salah satu pusat perdagangan terbesar pada waktu itu di dunia yang beliau temukan ya. Pusat perdagangan terbesar, teramah akan komoditas dari sumber daya alam, salah satunya adalah rempah-rempah. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi persengketaan antara Portugis sama Spanyol? Kita ketahui bahwa dari hasil perjanjian Tordesillas yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa Spanyol itu tidak bisa melakukan pelayaran atau mengeksploitasi belahan dunia di luar garis demarkasi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Tordesillas, yang akhirnya para pelayar Spanyol itu bukan ke Tanjung Harapan ya, tapi langsung lurus ke benua Amerika. Makanya Ferdinand Magellan sebagai pelanjut dari Christopher Columbus dalam melakukan penjelajahan samudra dari Spanyol itu langsung menyusuri pantai Amerika Latin sampai ke selatan, kemudian ke Pasifik, dan terhempas di Filipina. Namun seperti yang sudah kita ketahui bersama, Magellan terbunuh oleh penduduk asli Filipina dan kaptennya Juan Sebastian Elcano melarikan diri ke sebelah selatan Filipina, yaitu ke Maluku. Nah, sedangkan Portugis sudah ada di Maluku. Kalau Portugis sudah bersekutu dengan Kesultanan Ternate pada waktu itu, di mana Ternate dan Tidore ada semacam persaingan dan permusuhan, dan Ternate bersekutu dengan Portugis, di mana timbal baliknya Portugis bisa melakukan monopoli perdagangan, mendirikan benteng, dan Kesultanan Ternate mendapatkan jaminan keamanan bila terjadi perang dengan Tidore. Di sisi lain, Spanyol di bawah Juan Sebastian Elcano semacam ada pelabuhan, karena Tidore juga menginginkan ada sekutu untuk membantu dalam perang melawan Tidore. Maka rombongan Juan Sebastian Elcano dari Spanyol disambut hangat oleh masyarakat Tidore, dan terjadilah persekutuan antara Tidore sama Spanyol. Dan seperti yang sudah bisa kalian baca, maka terjadilah persaingan yang sangat sengit antara Spanyol sama Portugis di Maluku dalam hal menguasai wilayah untuk memonopoli perdagangan dan lain sebagainya. Peperangan ini berlangsung hampir sekitar 1 dekade ya, di mana mereka juga sudah mengadakan berbagai upaya untuk penyelesaian, mendatangkan ahli astronomi, kartografi, dan yang lain sebagainya tentang simpang siur dari garis demarkasi sesuai dengan perjanjian Tordesillas. Karena kata
di video saya sebelumnya atau kata tadi bahwa memang mereka orang Eropa belum menemukan benua Asia dari posisi laut ya itu, jadi masih dikira-kira lah ya, masih dikira-kira. Nah akhirnya dari berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut diadakan berbagai pertemuan dari mulai tahun 1525 sampai 1528, namun masih menemui titik buntu. Dan baru terjadi sebuah kesepakatan, yaitu sekitar tahun 1529, tepatnya adalah 22 April 1529 di Saragossa, Spanyol. Kesepakatan ini untuk memperjelas dari perjanjian Tordesillas yang masih banyak multitafsir, kemudian dilakukanlah perjanjian tambahan, yaitu perjanjian Saragossa, di mana isi dari perjanjian Saragossa ini garis demarkasi pembagian wilayah antara Spanyol dan Portugis ditentukan lagi. Garis demarkasi hasil dari perjanjian Saragossa ini yaitu sekitar 297, leg atau sekitar 952 mil laut dari Maluku. Nah, dari Maluku sebelah kiri dan sebelah barat seperti biasa. Jadi pembagiannya bukan timur utara, tapi sebelah timur dan sebelah barat, bukan utara dan selatan ya, maaf, tapi timur dan barat. Namun kalau melihat dari hasil perjanjian ini, sebetulnya para pelayan Spanyol juga tidak boleh ya berada di Filipina. Namun orang Portugis tidak mempermasalahkannya asal mereka orang-orang Spanyol atau para penjelajah dari Spanyol angkat kaki dari Maluku. Nah, maka selesailah perjanjian Saragossa ini yang berdampak orang Spanyol atau para penjelajah Spanyol yang ada di Maluku, di Tidore, harus angkat kaki menuju Filipina, dan Maluku tetap dikuasai oleh Portugis, dimonopoli oleh Portugis. Nah itulah perjanjian Saragossa ya. Jadi dulu orang-orang Eropa mah sudah membagi dunia menjadi dua ya, tidak memperdulikan orang lain yang penting. Tapi kalau anak-anak kita sekarang kan gitulah, masih ribut dengan tetangganya, masih ribut dengan saudara sebangsanya, masih bertengkar dengan, kalau orang lain sudah infansi menguasai wilayah lain. Kalau kita kan masih bergelut, berebut sesama bangsa sendiri ya, karena mungkin itu dari pemahaman dan mental ya. Jadi kita seharusnya, generasi muda kita, gak apa-apa ya mungkin ini negatif ya pemikiran seperti ini, tapi daripada kita bertengkar dengan bangsa sendiri, menurut saya lebih baik menjajah yang lain. Itu cita-cita itu ingin menguasai Amerika, ingin menguasai Eropa gitu kan anak muda itu, sehingga mereka langkah-langkahnya pun sangat luas, tidak, pemikirannya global, pemikirannya tidak lokal. Mencari istilah orang Sunda mah teu kurung balokeun, tapi mencar gitu kan. Itu mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari perjanjian Saragossa ini. Oke, itulah video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Historical Project.